Ya, ini ya kompetensi 3.2 itu kita lambat sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa, nggak ada kata-kata terlambat. Materinya tentang relasi logik dan tujuan pembelajarannya itu di sini Anda sebagai siswa harus mampu menjelaskan definisi relasi logik dan fungsi gerbang dasar, kemudian menjelaskan gerbang-gerbang logika dasar. Ini silahkan diamati terlebih dahulu. Ini ada kaitannya erat sekali dengan pemrograman dasar ya, mata pelajaran pemrograman dasar, yaitu tentang penggunaan operator. Ternyata di dalam mata pelajaran sistem komputer juga ada yang namanya operator. Karena kita berbicara tentang logika, operator itu pasti ada. Itu jenis-jenis operator, tabel operator. Di situ operatornya itu tanda lebih besar, cara penggunaannya OP1 lebih besar daripada OP2, itu cara bacanya ya, OP1 lebih besar daripada OP2. Nah, ini nanti materi ini juga ada di modul classroom saya, lebih detailnya di situ. Ini saya hanya ringkas ke dalam bentuk PowerPoint saja. Ya. Kemudian operator yang kedua itu lebih besar sama dengan, operator yang ketiga itu kurang dari, operator yang keempat itu kurang dari sama dengan, operator yang kelima itu sama-sama dengan, dan operator yang keenam itu adalah tidak sama dengan atau tanda seru kemudian diikuti dengan tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Ini pengertian relasi logik ya. Namun sebelumnya saya harus keluar dulu karena ini ada yang minta bergabung ini. Oke, ya, saya lanjut lagi. Ya, selamat bergabung Muhammad Asari. Nah, ini relasi logik itu pengertiannya adalah dia informasi, tapi informasi itu dalam bentuk sinyal 0 dan 1. Nah, ini kembali lagi ke bilangan biner seperti yang sudah kita bahas di mata pelajaran sistem komputer kompetensi 3.1. Itu tentang sistem bilangan. Untuk 0 dan 1 itu berarti sistem bilangan biner lebih tepatnya. Ya, berbasis 2, hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1. Nah, kemudian itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dan saling memberikan kemungkinan hubungan secara logik. 0 berarti salah dan 1 berarti benar. Ya, itu ingat, 0 itu berarti salah dan 1 itu berarti benar. Nah, kemudian fungsi-fungsi dasar dari relasi logik itu ada fungsi AND, OR, dan fungsi NOT. Oke. Nah, ini simbolnya lagi. Tadi operator, kemudian ini simbolnya hampir sama tadi ya. Untuk simbol sama dengan itu berarti keterangannya adalah sama dengan. Kalau tadi itu dalam tabel operator yang sebelumnya itu tanda seru sama dengan tidak sama dengan, dalam simbol relasi logik dia penggunaannya adalah kurang dari, lebih besar dari. Seperti itu. Kemudian lebih dari sama, kurang dari sama, lebih dari sama dengan juga sama, kurang dari sama dengan juga relasi logiknya simbolnya sama. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh gerbang-gerbang logika ya, yang dasar itu adalah 3, AND, OR, dan NOT. Nah, sedangkan NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR itu adalah gerbang logika kombinasi. Itu akan kita bahas juga pada pertemuan pada saat ini. Nah, ini contoh tabel penggunaan ya. Ini 1 lebih besar daripada 2, itu hasilnya salah. Ya, 1 itu tidak lebih besar daripada 2. 1 kurang dari 2 itu hasilnya adalah benar. Kemudian A sama dengan 1 itu dibaca benar jika A bernilai 1. Salah jika A tidak bernilai 1. Nah, itu caranya membaca itu. Diperhatikan baik-baik itu ya. Kemudian tanda petik A kurang dari tanda petik B itu dibaca benar. Kenapa? Nah, ingat, penggunaan tanda petik itu menandakan sebuah karakter yang dibaca itu adalah kode ASCII-nya. Jadi ASCII untuk karakter A itu jika dikonversi memang ternyata lebih kecil nilainya daripada ASCII dari nilai B. Karena karakternya itu karakter ASCII itu ditandai dengan tanda aksen ya, tanda petik 1.
sebelum dan sesudah karakter. Nah, kemudian yang terakhir tuh car sama dengan y dibaca benar jika car, ya, car itu berisi y. Salah jika car tidak berisi y. Nah, ini memang harus butuh pemahaman lebih mendalam tentang relasi ini ya. Sehingga kalau sekarang saya punya tabel kosong seperti ini isinya adalah tentang perbandingan ya. Nah, perbandingan operator car sama dengan X, hasilnya ada yang bisa menjawab ini? Ada yang bisa menjawab? Car sama dengan X itu artinya apa? Benar atau salah? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Bisa benar jika X itu adalah nilai dari car. Bisa benar. Jika X adalah nilai dalam car. Ya. Bisa salah. Bisa salah jika X bukan nilai dari car. Oke, terima kasih. Deden nih ya. Rizky, Pak. Oh, Rizky Ramadhan Tabang. Ya, Pak. Oh, saya kira Deden. Mirip-mirip suara soalnya. Oke, terima kasih Rizky. Ya, benar. Seperti itu jawabannya. Jadi, benar bisa bernilai benar apabila car itu berisi X, ya. Salah jika car itu tidak berisi X. Gitu. Kemudian X A kurang dari B, benar atau salah? Ada yang bisa? X A kurang dari X B. Jadi artinya itu apa itu? Ada yang bisa? Tidak bisa ya. Siapa yang bisa? Siapa? Silakan. Itu benar atau salah hasilnya? Benar, Pak. Benar, kenapa? Karena kode ASCII untuk karakter A kurang dari kode ASCII untuk karakter B. Oke, terima kasih Darius ya. Oke, terima kasih banyak Darius. Ya itu, karena kode ASCII karakter A memang lebih kecil daripada kode ASCII karakter B, sehingga hasilnya itu adalah true. Oke, berikutnya A sama dengan 10. A sama dengan 10. Ini gimana nih? Benar atau salah? Ya, benar. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Saya, Pak. Ya, siapa nama? Muhammad Naufal. Oke, silahkan Pak. Benar jika A sama dengan 10. Salah jika A tidak sama dengan nilai 10. Oke, terima kasih Noval. Jadi benar jika A itu nilainya 10. Salah jika A nilainya tidak 10. Misalnya A saya kasih 9, otomatis salah ya, karena 9 tidak sama dengan 10. Kalau A saya isi 10, berarti otomatis hasilnya adalah benar, karena 10 itu sama dengan 10. Kalau 10 kurang dari 20, benar atau salah ini? Benar. Benar. Kalau 10 lebih besar daripada 11, benar atau salah? Salah. Salah. Oke, itu paling gampang. Jadi tidak mungkin untuk pertanyaan nomor 4 atau nomor 5 itu Anda akan salah menjawab ya. Kalau Anda masih salah menjawab di poin 4 dan poin 5, itu berarti keabsahan Anda ada di kelas 10 sekarang itu diragukan. Ya, tidak sah dia artinya itu. Kemudian itu saja barangkali untuk pengenalan relasi logik ya. Berikutnya akan kita bahas tentang operator gitu.